Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adabiyah Siregar dengan NIM 1304211067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar individu pembelajaran mesin lanjut, yaitu topiknya implementation of swarm intelligence. Yang pertama, yang pertama yaitu fungsi yang saya kerjakan, yaitu yang sudah ditentukan oleh Bapak dosen sendiri. Eh, Berikut untuk fungsi F16. Fungsi F16 di sini itu fungsi untuk mengevaluasi fitness function dengan range yang sudah ditentukan, yaitu kita menggunakan eh, minus 0,7 dan 0,7. Dan algoritma yang akan saya jelaskan yaitu menggunakan algoritma Firefly algoritma dan Cloud 3. Tiga. Yang pertama mungkin di sini kita menggunakan fungsi 16, yaitu eh, yang berfungsi untuk evaluasi dan fitness function. Yaitu dari F16 sendiri, yaitu menggunakan eh, X1, X2 sama dengan X0 dan X1, yang merupakan eh, F16 yang menerima satu parameter X, itu parameter X yang diasumsikan sebagai list atau tau tuple dengan dua elemen fungsi F16 sendiri yang memberikan nilai fitness berdasarkan koordinat eh, X1 dan X2. Dan untuk plot kontur plot di sini itu berdasarkan range yang sudah diberikan dengan yang tadi minus 0,7 dan 0,7. Nah, dari plot kontur plot di sini yang berdasarkan range yang diberikan yaitu pertama X dan Y yang menginisialisasikan menggunakan NP Lifines untuk menghasilkan 100 titik di antara bawah dan atas bawah dan atas dari tentang pencarian yang diberikan. Nah, sedangkan X, Y sendiri yaitu NP grid, Mass grid itu yang digunakan untuk membuat grid 2D ntar dari nilai-nilai X dan Y berikut. Untuk XYNP Mass grid-nya itu digunakan untuk membuat 2D dan nilai-nilai X, sedangkan untuk si NP0 itu array Z-nya itu diinisialisasikan dengan 0 menggunakan NP0, yaitu untuk menyimpan nilai fungsi fitness F16 untuk setiap titik dan grid XC-nya nanti gitu. Dan untuk latar belakangnya sendiri, eh, algoritma Firely algoritma atau yang sering kita sebut itu algoritma kunang-kunang yang terinspirasi dari alam ya. Maksudnya dari perilaku kunang-kunang sendiri yang menciptakan oleh Shinsei yang tahun 2008. Dengan algoritma ini terinspirasi dari kemampuan kunang-kunang yang menghasilkan cahaya dan menggunakan cahaya untuk menarik pasangan. Intensitas cahaya mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam algoritma ini yang bersifat digunakan untuk memodelkan cara mencari solusi. Dan prinsip dasar dari interaksi cahaya atau Firely
Firely algoritma, yaitu kunang-kunang tertarik pada kunang-kunang lain, yaitu dengan cahaya yang lebih terang, intensitas cahaya dihubungkan dengan kualitas solusi. Semakin terang cahaya tersebut, mungkin kita semakin baik solusinya gitu. Dan pengurangan intensitas cahaya yaitu menurunkan seiring dengan jarak. Semakin jauh jarak kunang-kunang tersebut, semakin lemah cahayanya. Dari gerakan kunang-kunang sendiri, yaitu bergerak ke arah yang lebih terang dengan sedikit gerakan acak untuk menjaga keragaman. Untuk cara kerja algoritmanya sendiri, yaitu mungkin pertama diinisiasikan dengan populasi, dengan adanya sekelompok kunang-kunang yang ditempatkan secara acak, dan evaluasi intensitas cahaya dihitung dengan intensitas cahaya setiap kunang-kunang berdasarkan fungsi objek yang dioptimalkan. Dan pergerakan kunang-kunang tersebut, setiap kunang-kunang itu bergerak menuju kunang-kunang yang lebih terang, maka pembaruan posisi dan intensitas posisi kunang-kunang diperbarui dan intensitas cahaya dihitung ulang. Dan iterasi, ulangi proses ini hingga mencapai jumlah iterasi yang ditentukan atau solusi yang dirumuskan. Nah, untuk algoritma pertama yaitu kita menjelaskan dua algoritma, yaitu Farley algoritma dan Rao 3. Untuk yang pertama mungkin seperti biasa kita mengimport library apa yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan library operasi array dan plotting grafik. Yang pertama itu fungsi yang menerima array X dan dua elemen X1 dan X2 seperti yang tadi kita jelaskan. Dan selanjutnya itu fungsi def distance ini untuk menghitung jarak Euclidean antara dua titik X dan Y tadi. Dan selanjutnya fungsi def light intensity, yaitu digunakan untuk menghitung intensitas cahaya yang berdasarkan nilai fitness atau nilai F16 yang tadi, F6 fitness dan intensitas cahaya yang berbanding terbalik dengan fitness. Dan selanjutnya yaitu dengan def update Firefly, yaitu untuk memperbarui posisi fitness Firefly berdasarkan jarak dari Firefly terbaik. Dengan adanya Firefly position dan base Firefly position. Dengan new position Firefly ada menggunakan beta, delta, dan lainnya. Dan selanjutnya fungsi untuk menjalankan algoritma Firefly-nya itu dengan def Firefly algorithm untuk menginisialisasikan populasi Fireflies yang mengidentifikasi Firefly terbaik dan diperbarui posisi dan fitness setiap Firefly selama beberapa generasi. Nah, selanjutnya itu kita menginisialisasi best Firefly-nya itu dengan position non fitness sampai IN. Dan selanjutnya itu main loop dengan for in range dengan next generation-nya Firefly berikut. Dan untuk update fireless-nya menggunakan sebagai berikut. Dan kita memiliki parameter yang untuk menetapkan parameter algoritma Firefly, yaitu dengan ukuran populasi, jumlah generasi maksimum, serta parameter lainnya. Yaitu untuk populasi kita menggunakan parameter 50 dan next generation-nya menggunakan 100. Untuk alpha kita menggunakan 0,5 dan beta 1 dan gamma 0,01. Untuk search rank-nya tadi yaitu kita mengikuti dengan soal yang diberikan minus 0,7 dan 0,7. Dan untuk menjalankan algoritma dan mencetak solusi terbaik serta nilai fitness terbaik, itu kita menjalankan algoritmanya dengan base Firefly-nya itu dengan kode berikut. Setelah kita menjalankan algoritmanya, kita akan mencetak hasilnya, yaitu kita bisa print base solution, base Firefly, yaitu Firefly terbaik, dan base fitness-nya.
Dan untuk plotting solution space atau menghasilkan titik koordinat antara X dan Y dalam dalam proses batas pencarian itu kita menggunakan NP line space yaitu X dan Y dengan rata atas dan bawah itu sama menggunakan 100. Untuk selanjutnya yaitu kita menghitung output fungsi F16 yang tadi untuk setiap koordinat pada grid. Uh, dan untuk menggambarkan kontur, untuk divisualisasikan ruang solusi untuk menunjukkan posisi file-file terbaik. Kita menggunakan kode PLT figur, PLT kontur, callback, scatter base pipeline. Jadi setelah kita menjalankan kode-kode tersebut dan maka hasil yang sudah dicetak yaitu base solutionnya minus 0,090 sekian, yaitu seperti di layar, dan base fitness-nya itu seperti di layar juga. Dan menghasilkan solution space contour plotnya yaitu seperti ini. Nah, setelah kita menjelaskan algoritma pertama yaitu Firefly algoritma, nah sekarang kita menjelaskan algoritma yang kedua yaitu algoritma Raoult 3. Algoritma Raoult 3 itu serangkaian algoritma dengan dikembangkannya oleh R.V. Rao. Algoritma ini dirancang untuk menangani berbagai masalah optimasi tanpa memerlukan drive drive dari fungsi objektif. Dan mereka cocok untuk masalah yang kompleks dan non-linear. Algoritma ini juga berdasarkan model biologis atau fisik tertentu, menggunakan prinsip-prinsip umum eksplorasi dan eksploitas dalam ruang solusi. Dan inspirasi dan prinsip dasarnya, Raut 3 itu bertujuan untuk menemukan solusi optimal melalui kombinasi dan mekanisme. Yang pertama yaitu kita eksplorasinya gitu ya. Untuk eksplorasinya sendiri menjelajahi ruang untuk menemukan berbagai kemungkinan solusi dan menghindari jebakan solusi lokal. Dan eksploitasinya yaitu memanfaatkan informasi dari solusi yang sudah ditemukan untuk memperbaiki dan mendekati solusi optimal. Nah, untuk algoritma Raoult 3, 3 ini menggunakan pendekatan yang sederhana namun efektif. Dan memperbarui solusi yang mempertimbangkan informasi dari seluruh populasi yang ada. Untuk implementasinya sendiri, algoritma memiliki langkah-langkah dasar dalam pelaksanaan algoritma Raoult 3. Yang pertama yaitu kita melakukan inisialisasi populasi. Mulai dengan jumlah solusi acak yang berdasarkan tersebar di seluruh ruang solusi, yaitu dapat diwakili sebagai vektor dalam ruang multidimensi. Dan setelah kita inisialisasi, yaitu adanya evaluasi solusi, yaitu hitung nilai fungsi objektif setiap untuk setiap solusi dan populasi yang berfungsi adalah ukuran dari setiap baik solusi tersebut memecahkan masalah yang diberikan. Dan untuk pembaruan sosialnya sendiri, setiap solusi pilih 2 solusi acak lainnya dari populasi. Dan perbarui solusi saat ini berdasarkan kombinasi informasi. Dari solusi yang dipilih, formula pembaruan umumnya menggabungkan komponen acak untuk memastikan keragaman dan menghindari kompresi prematur. Mungkin yang terakhir yaitu iterasi. Iterasi sendiri yaitu ulangi proses evaluasinya itu dan pembaruan ini hingga mencapai kriteria penghentian seperti jumlah iterasi maksimum atau konferensi pada nilai fungsi objektif tertentu. Dan untuk kode dari algoritma Raoult berikut, itu kita memiliki kodenya seperti ini.
kita mengimport beberapa library yang kita butuhkan juga. Eh, untuk library-nya sendiri kita membutuhkan animasi HTML eh, untuk kita untuk output dari 3D-nya berikut dan animasinya. Untuk HTML, akses 3D, dan seperti yang tadi kita menggunakan kode DF16, yaitu dari ketentuan soal yang diberikan seperti penjelasannya seperti di atas juga. Dan selanjutnya itu RAW 3 algoritma. Yang kode tersebut yang berfungsi menjalankan algoritma RAW 3 dan menyimpan histori solusinya. Itu kita menggunakan initialis solution, itu position and random, dan fitness, adanya fitness. Dan kita dan history kita di sini untuk melihat histori animasinya sendiri, dan kita menghitung inisialisasi fitnessnya yaitu for solution dan inisialisasi solusi terbaiknya sendiri. Untuk selanjutnya itu kita di main loop dengan for in range, kita di sini untuk menghitung populasinya sendiri. Untuk selanjutnya itu 16 select to other solution, random sol 2, dan selanjutnya update posisi using RAW 3 formula, dan greedy selection. Setelah itu kita update the solutionnya sendiri. Nah, lalu kita bisa return untuk menjalankannya, dan kita di sini memiliki parameter populasi, generation, dan search range. Dan untuk populasinya sendiri, kita memiliki nilai 50 dan generation-nya itu adalah 100. Untuk search range-nya sendiri yaitu kita dari ketentuan soal, dan selanjutnya kita untuk menjalankan algoritma tersebut, kita memiliki base solution history. Dan setelah itu kita melakukan plotting solution space in 2D and 3D, yaitu kita menginput XY-nya sendiri dengan nilai rata atas bawah menggunakan nilai 100 dari max generation-nya sendiri. Seperti kode di atas juga, ini sama. Lalu kita melakukan plotting solution space-nya juga. Ini plotting solution space 2D dan plotting solution 3D-nya. Lalu kita mengupdate frame-nya. Setelah itu kita running, akan muncul seperti ini. Akan muncul gambar seperti ini, animasi seperti ini. Kita bisa play. Ini terlihat jelas ya, untuk titik-titik merahnya itu bisa bergerak. Oke, selanjutnya yaitu kita running algoritma satu ya, yaitu iterasi Firely algoritma. Mungkin penjelasannya sendiri di sini yaitu inisialisasi Firely algoritmanya sendiri, yaitu membuat populasi awal Fireplace dengan posisi acak dalam ruang pencarian. Dan untuk evaluasinya sendiri, fitness menghitung nilai fitness untuk setiap Firely berdasarkan fungsi objektif F16 sendiri. Dan identifikasinya yaitu menentukan Firefly dengan nilai fitness terbaik saat ini. Dan pembaruan posisi Firefly yaitu posisi setiap Firefly berdasarkan jarak dari Firefly terbalik dan elemen acak untuk menjaga keragamannya. Itu untuk iterasi ulang, itu kita mengulangi langkah-langkah ini hingga jumlah generasi maksimum tercapai dengan kondisi penghentian lainnya terpenuhi. Dan untuk pemilihan parameternya sendiri, saya sini menggunakan ukuran populasi dengan 50. Kenapa saya menggunakan ukuran 50? Karena populasi yang lebih besar kemungkinan eksplorasi ya, yang lebih luas dari ruang solusi. Meningkatkan peluang menemukan solusi optimal, mungkin populasi yang terlalu besar akan memperlambat waktu komputasinya sendiri. Dan untuk
next generation, yaitu saya menggunakan 100. Mengapa 100? Karena untuk memberikan algoritma waktu untuk menemukan solusi optimal, dan tetap menjaga waktu komputasi yang wajar. Dan untuk parameternya sendiri, saya menggunakan parameter alfa 0,2 untuk menentukan tingkat variasi acak dalam pembaruan posisi, yaitu nilai 0,2 yang diberikan keseimbangan yang baik. Dan untuk parameter betanya sendiri, saya menggunakan 1 dengan yaitu nilai 1 akan memastikan bahwa fireflies-nya tertarik satu sama lain secara signifikan. Dan untuk parameter gamma, saya menggunakan 0,01. Nah, untuk tingkat penurunan intensitas cahaya seiring dengan jarak. Nah, untuk nilai 0,01 itu memberikan penurunan yang mendarat. Sedangkan batas pencarian atau search range-nya sendiri yaitu saya di sini berdasarkan ketentuan dari soal yaitu F16, dan untuk run algoritmanya seperti di atas, kita harus mengimport library yang kita butuhkan, yaitu function, animasi, dan HTML dan X3D-nya sendiri. Di sini F16 sama seperti tadi, yaitu sudah ketentuan dari F16-nya, dan di sini kita def distance pada like intensitas, dan untuk update firefly-nya sendiri, dan kita memiliki parameter seperti tadi 50, 100, 0,02, 1, dan 0,01, dan search range, yaitu kita di sini menjalankan algoritma firefly-nya, yaitu position random uniform dengan search range size 2 dan base firefly untuk base position-nya itu untuk menyimpan posisi firefly pada setiap iterasi yang ada. Dan di sini adalah untuk mencetak hasil terbaik. Nah, setelah kita menjalankan kode-kode di atas, yaitu akan ada output best solution minus 0,0921 seperti di layar. Itu adalah output dari kode-kode di atas. Dan kode di bawah ini untuk ada plotting solution space 2D dan 3D-nya itu untuk menampilkan animasi seperti di bawah. Ini seperti di bawah, tanpa dilihat. Kita apply, akan ada pergerakan untuk si titik-titik merahnya. Dan untuk running algoritma kedua, yaitu di sini kita menggunakan RAW3 tadi, yaitu untuk inisialisasinya sendiri itu membuat populasi awal solusi dengan posisi acak dalam ruang pencarian, dan evaluasi fitness, yaitu menghitung nilai fitness untuk setiap solusi berdasarkan fungsi objektif F16 sendiri. Dan untuk identifikasi solusi terbaik, untuk menentukan solusi dengan nilai fitness terbaik saat ini, dan untuk pembaruan posisi solusi, memperbarui setiap solusi menggunakan formula RAW3 yang melibatkan solusi terbaik dan 2 solusi secara acak lainnya. Dan greedy selection, yaitu kita memiliki fitness yang lebih baik, dan solusi tersebut menghentikan solusi saat ini. Dan iterasi ulang, yaitu mengulangi langkah hingga jumlah generasi maksimum tercapai atau kondisi menentukan lainnya terpenuhi. Dan untuk pemilihan parameter RAW3 sendiri, yaitu untuk populasi size 50, saya di sini menggunakannya karena populasi yang lebih besar memungkinkan eksplorasi yang lebih luas dari ruang solusi. Dan untuk next generation sendiri, saya menggunakan 100 seperti di atas, yaitu cukup memberikan algoritma waktu untuk menemukan solusi optimal sambil tetap menjaga waktu komputasi yang wajar. Dan untuk ranking sendiri berdasarkan ketentuan soal, dan untuk runningannya sama seperti tadi, yaitu kita mengimport library, menjalankan fungsi, menerima nilai array 1, X1, dan X2,
Dan fungsinya untuk di sini ada fungsi untuk menjalankan algoritma Raw 3 dengan menyimpan histori solusi. Di sini kita menghitung calculate initial fitness, dan di sini ada inisialisasi best solution-nya sendiri untuk menghasilkan nilai-nilai solusi terbaik dan generasi terbaik. Ini ada main loop. Sini ada randomly selection to other solution dan update position using raw. Ini ada greatly selection, update solution. Dan sini memiliki parameter seperti yang tadi yang dijelaskan. Saya menggunakan parameter ini. Dan untuk menjalankan algoritma raw 3-nya sendiri, itu kita menggunakan base solution history dengan kode berikut. Dan sini kita akan menampilkan hasil base solution dan base fitness-nya sendiri. Dan setelah kita run, untuk base position dan base fitness-nya sendiri akan muncul output seperti ini. Dan untuk plot hasil runningan algoritma sendiri, yaitu sini kita ada XG seperti di atas, yaitu dengan nilai atas bawah 100. Dan plotting solution space 2D ada, untuk plotting solution space 3D juga di sini. Jadi setelah kita run, untuk plotnya dan space 3D plot sudah muncul. Untuk animasinya masih berproses. Mungkin sembari kita menunggu animasinya sendiri, kita akan menjelaskan hasil analisa dari kedua algoritma yang sudah kita lakukan. Oke, di sini sudah ada animasinya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan hasil analisa dan kesimpulan dari hasil algoritma kedua tadi, yaitu Firefly algoritma dan RAW3. Nah, hasil analisa algoritma tersebut yaitu Firefly algoritma. Setelah kita menjalankan algoritma Firefly tadi dengan parameter yang telah kita tentukan, hasil terbaik yang ditemukan dalam posisi yaitu 0,0825533 dengan nilai fitness berikut minus 1,9 sebagai berikut juga angka-angkanya. Dan visualisasi dalam bentuk 2D counterplot menunjukkan ruang solusi dan fungsi F16 dengan posisi terbaik ditandai oleh titik merah plot 3D. Nah, seperti berikut plot 3D. Dan menemukan permukaan fungsi F16 dengan titik merah yang menandai posisi terbaik dengan menggambarkan nilai fitness dari setiap posisi. Untuk animasi yang dihasilkan yaitu memperlihatkan evolusi posisi Firefly dari generasi ke generasi, menunjukkan bagaimana Firefly mengeksplorasi ruang solusi dan berkumpul di sekitar solusi. Untuk RAW3, di sini setelah kita menjalankan algoritma RAW3 parameter yang telah ditentukan, hasil terbaik yang ditentukan adalah posisi 0,08224 seperti berikut, dan dengan nilai fitness minus 1,03003 seperti berikut. Dan algoritma RAW3 ini efektif karena penggabungan eksplorasi dan eksploitasi dengan memperbarui posisi berdasarkan
solusi terbaik saat ini dan solusi secara acak, dan membantu menghindari jebakan solusi lokal parameter yang digunakan dalam algoritma. Untuk seperti solusi acak untuk variasi dalam pencarian penting untuk keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi. Dan untuk kesimpulannya sendiri dari kedua algoritma yang telah kita lakukan pengecekan atau pencarian, dua algoritma optimasi yang telah diimplementasikan dalam Firefly algoritma dan RAW3 algoritma. Untuk kedua algoritma tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi tanpa batas dengan pencarian solusi yang mendekati optimal. Dalam implementasi FA atau Firefly algoritma, memperbarui posisinya berdasarkan daya tarik antara mereka, di mana intensitas cahaya yang terkait dengan nilai fitness mempengaruhi daya tarik tersebut. Sebaliknya RAW3 yang menggunakan pembaruan posisi berdasarkan jarak dan solusi terbaik saat ini. Dengan menggabungkan solusi terbaik dengan solusi acak lain untuk menciptakan variasi dalam pencarian, kedua algoritma ini menunjukkan kemampuan dalam menemukan solusi optimasi secara cepat dan konsisten. Dengan pendekatan yang berbeda, FA atau Firefly algoritma mengandalkan daya tarik antara agen. Sementara RAW3-nya sendiri itu menggunakan informasi tentang solusi terbaik saat ini. Untuk memperbarui posisi agen, selain itu performa keduanya itu dipengaruhi oleh parameter seperti ukuran populasi yang tadi yang sudah kita lakukan, untuk jumlah generasi dan parameter spesifik algoritma. Dan untuk secara keseluruhannya sendiri, implementasi dan pemahaman tentang FA dan RAW3-nya itu dapat memberikan berbagai pendekatan untuk penyelesaian masalah optimasi dengan yang kompleks, dengan kemampuan masing-masing algoritma untuk menyesuaikan pencarian solusi berdasarkan kondisi masalah yang diberikan. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang kedua algoritma berikut. Mungkin sekian juga dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penjelasan yang saya lakukan. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.